Oke, lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai panti asuhan yang diduga melakukan eksploitasi anak? Kita sudah terhubung pemirsa bersama Ibu Diah Puspitarini selaku Komisioner KPAI dan juga Ibu Rita Pranawati selaku pengamat perlindungan anak dan juga sudah bergabung sama kami Ibu Nurlela Nasution sebagai Kepala Lingkungan 9. Oke, pertama kita ke Ibu Diah dulu, Komisioner KPAI. Ibu Diah melihat kasus ini seperti apa, eksploitasi anak. Padahal informasinya bahwa anak-anak tersebut bukan anak yatim piatu, Bu, tapi dititipkan kepada orang tersebut. Betul. Terima kasih, Mbak. Jadi memang kami sudah mengkonfirmasi ke Polresta Kota Medan dan juga UPTD terkait ya di Kota Medan. Memang yang pertama anak-anak di sini adalah bukan anak yatim piatu. Jadi memang orang tuanya ini menitipkan anak-anak di sana, kemudian dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik begitu ya, karena memang ada latar belakang ekonomi juga yang sehingga orang tua menitipkan di sana. Kemudian yang kedua, beberapa bulan setelah dititipkan ini anak baik-baik saja awalnya, namun di akhir ini sebenarnya orang tua pun juga ada yang kaget ya. Oh ternyata anaknya malah dieksploitasi. Kemudian untuk kepentingan pribadi dari para pelaku. Nah, kemudian yang kami pastikan adalah 26 anak ini, Mbak. Jadi 26 anak ini sekarang benar sudah ditangani oleh Dinas Sosial, namun juga perlu mendapatkan pendampingan psikososial seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59. Jadi anak yang korban eksploitasi ini memang harus didampingi secara psikososial, kemudian juga mendapatkan bantuan sosial. Dan kita juga perlu memastikan kesehatan anak-anak tersebut begitu. Karena kalau dilihat dari kasuistiknya ada yang anak usia 2 bulan disuapin bubur maaf, kemudian juga ada yang mungkin juga mendapatkan perlakuan demikian. Jadi Dinas Kesehatan juga sedang memastikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan memastikan kondisi anak-anak saat ini baik secara fisik dan juga secara psikis, sehingga anak-anak diberikan penyembuhan terlebih dahulu. Jadi belum kembali ke orang tua masing-masing begitu. Oke, dari kasus ini KPAI melihatnya seperti apa? Memang modusnya ini karena memang seputus asa itukah untuk bisa kemudian mencari sumber keuangan dan sudah berapa lama kira-kira aksi ini dilakukan, Bu Dia? Informasi yang kami terima kan 4 bulan, tetapi sepertinya dari penyelidikan ini sedang dikembangkan, jadi kami khawatir bahwa tidak 4 bulan saja begitu ya. Nah, kami akan selalu berbagi informasi. Kemudian yang kedua, praktik-praktik ini memang ya selain alasan ekonomi saat ini belum ada faktor lain, Mbak. Tetapi kami khawatir ada kekerasan juga di situ. Nah, ini yang mungkin akan didalami juga oleh penyidik dan juga oleh UPTD pendamping di sana yang memastikan bahwa tidak ada anak-anak korban menjadi korban kekerasan fisik. Oke. Nah, seperti itu sementara, Mbak. Bu Diah, ini kan mereka memiliki panti asuhan, berkedok panti asuhan, tapi ini ilegal, Bu, tidak memiliki izin. Pengawasan Betul. dari KPAI, adakah Bu terhadap panti-panti asuhan yang memang sudah legal ataupun yang malah ilegal seperti ini? Iya, ini kan menjadi catatan di Dinas Sosial ya, Mbak. Jadi memang kalau panti asuhan ilegal itu kan satu, segala aktivitas yang ada dalam panti itu memang dikatakan tidak layak ya, artinya tidak dalam pemantauan Dinas Sosial. Kemudian yang kedua, itu ada pelanggaran pengambil alihan dan kemudian juga ada maksud tertentu secara pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Itu pun juga sudah pelanggaran tersendiri. Kemudian yang ketiga, panti asuhan ilegal itu kan secara segala aktivitasnya tidak memiliki landasan. Terus yang kedua juga tidak ada pemantauan, sehingga yang ketiga ini khawatirnya ini Oke, baik.
kita langsung menuju ke Bu Rita, pengamat perlindungan anak. Bu Rita, ini ada eksploitasi anak yang terjadi di Medan. Tanggapannya seperti apa? Tapi kalau kita lihat juga eksploitasi anak tidak hanya terjadi di panti asuhan, tapi juga di luar sana, bahkan orang tuanya sendiri tega melakukan eksploitasi terhadap anaknya sendiri. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, dengan situasi ekonomi yang tidak mudah, dengan situasi sosial yang tidak mudah, banyak sekali kasus eksploitasi anak yang terjadi di sekitar kita. Namun demikian, ketika orang tua begitu ya berharap ingin menitipkan anak karena kondisi ekonomi, tentu orang tua harus memiliki informasi yang baik, sehingga kemudian anaknya justru jangan sampai menjadi korban eksploitasi selanjutnya. Di dalam hal ini di yayasan yang tadi disebutkan di Kota Medan. Yayasan kan sebenarnya di dalam konteks alternatif pengasuhan itu adalah alternatif terakhir kalau ada di yayasan. Sebenarnya kan yang terbaik di keluarga. Kalau ada yayasan sebenarnya dia juga bisa melakukan support kepada keluarga agar mereka tidak melakukan eksploitasi gitu. Jadi tidak hanya sebenarnya menitipkan anak di panti. Nah, ini memang menjadi PR bagi kita semua untuk terus melakukan edukasi baik di sekitar kita agar tidak mengeksploitasi anak, tetapi juga sekaligus pada institusi-institusi yang ada di sekitar kita. Apakah benar mereka misalnya memiliki izin dalam mengasuh anak seperti pengasuhan alternatif yang ada di panti ini. Kemudian juga lingkungan ini harus semakin waspada, semakin awas, semakin saling mengingatkan untuk menjaga anak-anak kita. Karena sejatinya mengasuh anak itu ya tidak hanya satu orang begitu ya, tapi sekeluas kampung itu ikut mengasuh, kira-kira begitu. Menarik sekali. Bu Rita, kalau kita lihat juga ketidakmampuan untuk mengurus anak juga terlihat dalam video yang beredar bahwa dia ngasih makan bubur terhadap bayi usia 2 bulan. Ini bagaimana? Iya, betul. Jadi ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Kalau betul dia yayasan yang lembaga kesejahteraan sosial anak, kemudian memiliki izin dari dinas sosial, itu ada akreditasinya dan tentu cara tidur anaknya tidak banyak begitu Mbak bergerombol. Karena kan dia ada aturan pemisahan, kemudian bagaimana mengasuh anak, dia ada standarnya Mbak. Itu kelihatan sekali kalau panti ini, yayasan ini memang tidak memiliki izin. Betul-betul eksploitasinya menurut hemat saya tidak hanya soal eksploitasi ekonomi begitu ya, tetapi ada eksploitasi fisik yang kemudian dipertontonkan. Saya kira pendalaman untuk kekerasan psikologis dan juga ada potensi dalam namanya potensi mungkin saja ya penyelidikan lebih dalam terkait eksploitasi lainnya bisa didalami, tidak hanya soal ekonomi, fisik, dan psikis. Oke, Bu Rita, adakah faktor frustasi yang dialami orang tua sehingga pada akhirnya ini mengeksploitasi anaknya sendiri? Kalau itu tentu ya situasi kita kan sangat sering bertemu dengan berita ada eksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Ini menjadi PR bahwa orang tua ketika punya masalah bisa pergi ke tempat-tempat yang memberikan layanan psikologi. Saat ini di beberapa puskesmas sudah banyak, ada pusat pembelajaran keluarga dan layanan-layanan masyarakat lainnya agar bisa selesai dengan dirinya, sehingga kemudian tidak menjadi masalah dengan anaknya. Karena sejatinya anak kan turutan saja ya, dia hanya menerima respon pengasuhan yang diberikan orang tuanya. Sementara dia tidak bisa bersikap begitu. Ini kan dalam situasi anak di panti juga tidak bisa memilih. Maka kemudian ini bagian penting kalau dia semakin besar harusnya juga bisa kita beritahu begitu ya. Sehingga kemudian ke depannya orang tua bisa lebih baik dalam mengasuh dengan mencari pertolongan. Baik. Ibu Diah juga Ibu Rita, kita akan sama-sama menyimak bagaimana kemudian tanggapan masyarakat di segmen Warga Bicara mengenai kasus ini. Langsung saja kita menuju ke Prita Zega. Ya, selamat siang Vina dan juga Ana. Eksploitasi anak ini memang banyak sekali modus yang dilakukan oleh pelaku. Baru-baru ini sedang viral di media sosial, ada sebuah panti asuhan di Medan. Ini nama pantinya Panti Asuhan Olayama Raya, tepatnya di Jalan Raya Medan, yang melakukan live
di TikTok dengan memperlihatkan anak-anak di panti asuhan untuk mengais atau untuk mengambil simpati dari para warga netizen di TikTok begitu pemirsa, di mana mereka mendapatkan keuntungan sebesar 20-50 juta. Ini berawal pada saat pelaku ini memberikan makanan kepada anak bayi berumur 2 bulan, memberikan bubur dan juga air begitu pemirsa, dan netizen pun menaruh kecurigaan hingga akhirnya panti asuhan ini kemudian digerebek oleh pihak kepolisian. Nah, saat ini para pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih dalam tahap penyidikan. Nah, kita akan menanyakan beberapa warga di sini pemirsa bagaimana tanggapan mereka soal eksploitasi anak yang saat ini sedang terjadi di panti asuhan. Kita akan menanyakan langsung. Halo, permisi Mas. Halo, dengan Mas siapa? Dengan Mas Ripat. Oke. Mas Ripat boleh berdiri Mas? Mas Ripat, udah tahu belum ini yang lagi viral di TikTok soal eksploitasi anak yang dilakukan melalui live di TikTok? Udah tahu sih. Gimana tanggapannya Mas Ripat? Menurut saya sih ya, bayi umur segitu, kan soalnya yang saya baca itu bayinya dikasih bubur ya Kak. Jadi sih setahu saya tuh harusnya bayi umur 1 sampai 6 bulan tuh belum boleh Kak dikasih gitu. Karena bisa menyebabin ini sih, gangguan pencernaan, diare. Terus juga bayi segitu kan belum siap ya pencernaannya, jadi takutnya belum siap nelen, jadi makanannya tersedak, jadi tersumbat jalur pernafasannya. Tapi karena juga ini ada kesalahan juga dari pelakunya ya, ini soal eksploitasi anak juga nih Mas. Mereka menggunakan anak panti asuhan untuk meraup keuntungan. Ini dikabarkan 20-50 juta. Tanggapannya gimana soal eksploitasi anak ini? Tanggapannya sih ya sedih ya, karena dia juga kan live TikTok ya, menipu orang juga, mengeksploitasi anak juga, apalagi pantinya itu setahu saya ya belum ada izinnya. Betul. Jadi ya harusnya sih pandangan saya sih sedih, dan juga harusnya pelaku diadili seadil-adilnya sih Kak, karena banyak yang dilanggar sih oleh dia. Oke. Berarti pas melihat di TikTok itu merasa iba juga ya Mas ya dengan kondisi anak-anak yang diberikan makanan seperti itu dan tidak terurus ya Mas ya? Iya sih, sedih. Sedih ya? Sedih lah Kak, namanya anak segitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Ripat. Sama-sama Kak. Nah, pemirsa, kita akan menanyakan satu lagi kepada warga di sini soal tanggapannya eksploitasi anak. Di sini pemirsa. Halo, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Kak. Kak boleh berdiri Kak? Ya. Dengan Kakak siapa? Dia. Oke. Kak Dia, udah tahu belum ini sedang viral di media sosial soal eksploitasi anak, di mana pelaku ini melakukan live TikTok dengan memperlihatkan anak-anak panti asuhan untuk meraup keuntungan. Iya, aku tahu yang lagi viral banget kan betul. Di TikTok ya. Gimana tanggapannya kamu lihat video tersebut? Apa ya, menurut aku tuh bahaya banget karena bayi umur 2 bulan itu tidak disarankan buat mengonsumsi nasi atau sejenis bubur gitu, karena itu bisa merusak pencernaan pada bayi, dan seharusnya umur segitu tuh harus masih mengonsumsi ASI atau susu formula. Nah, ini kan selain dengan terganggunya pencernaan para bayi juga ya Kak ya, ini mereka gunakan untuk mengambil simpati dengan memberikan gift-gift tertentu, dan sebenarnya itu untuk keuntungan pribadi mereka Kak. Tanggapannya gimana Kak? Sebenarnya kayak kan masih banyak ya yang hal harus dilakuin yang jangan negatif seperti itu, karena kasihan juga bayinya karena mereka masih di bawah umur banget. Jadi menurut aku itu bahaya banget, gak boleh sih. Gak boleh ya. Melihat seperti itu sedih nggak sih Kak, para pelaku menggunakan anak-anak tersebut untuk mengambil keuntungan? Sedih banget, soalnya aku punya adik yang masih di bawah umur juga, jadi ngeliat itu kayak kok bisa gitu, kok orang jahat banget kayak gitu. Siap, terima kasih Kak Dea. Nah, pemirsa, begitu tadi beberapa pernyataan dari para warga soal eksploitasi anak. Demikian, kembali ke Anda di studio, Vena, Ana. Baik, terima kasih Prita Zega sudah mengajak dan meminta tanggapan dari masyarakat mengenai adanya eksploitasi anak. Kita juga langsung menuju ke Bu Nurlela. Tadi sudah diperkenalkan oleh kami, Bu Nurlela. Mungkin kita ingin tahu di lingkungan tersebut, ini sebagai kepala lingkungan, apakah sebelumnya sudah tahu bahwa yayasan tersebut atau panti asuhan tersebut ini merupakan yayasan ilegal, tidak berizin? Selama ini kita belum tahu. Oke, tapi aktivitas dari panti asuhan ini seperti apa sih aktivitasnya, Bu? Kalau saya lihat selama lebih kurang yang jalan 2 tahun ini, mereka baik-baik saja kalau saya lihat. Oke, artinya Ibu tahunya mereka berizin begitu ya, Bu? Izinnya kalau dari dinas sosial memang belum ada.
Baik, terima kasih banyak Bu Nurlela atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih juga untuk narasumber sebelumnya ada Bu Rita dan juga Bu Dia. Selamat siang Ibu-ibu.